Jika pada episode sebelumnya sudah kita bahas tentang suku Kalang, suku Jawa yang sakti di zaman Kerajaan Majapahit, serta kota goib Saranjana di Kota Baru Kalimantan Selatan, dan misteri hantu kunyang di tanah Borneo, pada video kali ini kita akan membahas misteri yang tak kalah menarik, ya, misteri orang Bunian. Jika di antara kalian pernah melihat atau bertemu dengan orang Bunian ini, silahkan Anda berbagi dan tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Kisah tentang orang Bunian sudah nggak asing lagi di Indonesia. Tapi kalau kita pergi ke Kalimantan, maka Bunian sudah seperti sesuatu yang biasa dibicarakan. Bunian sering didefinisikan sebagai kelompok suku goib yang mendiami daerah tersebut. Mereka ini dikenal sakti dan katanya sering membantu manusia. Ya, nggak seperti makhluk halus kebanyakan. Bunian ini sering menciptakan cerita-cerita yang bagus. Entah mereka yang membantu manusia saat tersesat di hutan, sampai melibatkan dirinya dalam perang-perang. Tapi meski begitu, bagaimanapun juga, Bunian adalah makhluk halus yang tak bisa diterka maunya. Kadang mereka ini juga kerap berbuat jahil dan suka menyesatkan. Berikut ini ada fakta-fakta unik tentang orang Bunian. Simak terus. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Orang Bunian mungkin identik dengan Kalimantan Barat, tapi bukan berarti makhluk satu itu hanya ada di sana. Ya, siapa yang menyangka jika orang Bunian ternyata dijumpai juga di Minangkabau. Uniknya, hampir tak ada bedanya antara Bunian versi Kalimantan ataupun Minangkabau. Ya, orang Bunian di Minangkabau ini juga dipercaya tinggal di hutan-hutan. Mereka pun juga punya kebiasaan suka menculik manusia-manusia untuk dibawa ke dunianya. Di sana ada satu mitos tentang sejenis makhluk halus bernama orang Bunian. Disebut orang karena mereka berbentuk menyerupai manusia yang menghuni tempat-tempat sepi seperti rumah-rumah kosong yang telah ditinggalkan penghuninya dalam waktu lama. Namun ada pula yang berpendapat bahwa orang Bunian merupakan masyarakat di sebuah kampung bernama Bunian yang adalah kampung para makhluk halus. Hanya orang-orang tertentu saja yang menjumpai kampung ini. Istilah orang Bunian ini sebangsa makhluk halus yang tinggal di wilayah hutan, rimba, pinggir bukit atau dekat perkuburan. Dalam kepercayaan Minangkabau lebih diasosiasikan sebagai makhluk halus berwujud perempuan yang cantik rupawan. Mungkin Anda pernah mencium bau seperti kentang goreng saat melewati tempat-tempat tertentu. Ya, aroma tersebut diyakini menunjukkan keberadaan makhluk halus. Biasanya tercium menjelang matahari terbenam di pinggir bukit. Tak sampai di situ, diceritakan pula kalau orang-orang Bunian Minahasa juga baik dan kadang membantu manusia. Orang Bunian ini ternyata tidak hanya di Sumatera Barat saja. Beberapa wilayah lain di Pulau Sumatera pun mempercayai adanya orang Bunian ini. Misalnya di Bengkulu, di sana mereka juga menyebut orang Bunian sebagai sebabah, dengan bentuk mirip manusia tetapi bertubuh kecil dan berkaki terbalik. Ada banyak cerita soal orang Bunian dari masyarakat sekitar Kalimantan Barat. Misalnya mereka yang sering menolong manusia yang tersesat dari hutan sampai ikut serta dalam perang. Untuk hal perang ini, katanya hal tersebut memang benar. Pasti tahu kan tragedi Sambas? Ya, banyak yang percaya jika perang antara etnis ini dibantu oleh mereka para orang-orang Bunian.
Mereka melibatkan diri lantaran mereka ikut bertanggung jawab menjaga tanah yang ditempatinya. Tetapi tentu saja orang-orang bunian ini lebih sakti karena bisa terbang dan sebagainya. Secara umum, orang-orang bunian memiliki kesamaan bentuk dengan manusia. Jadi ya sama seperti kita. Mereka bertubuh tegak, berjalan dengan dua kaki, dan sebagainya. Kalau begitu, bakal susah dong membedakan manusia dan bunian? Mungkin iya, tapi kalau kita tahu ciri khas mereka, tentu saja hal tersebut takkan terjadi. Memang ada perbedaan yang cukup mencolok antara manusia dan suku bunian, terutama di bagian wajah. Jadi orang-orang bunian ini lazimnya tidak memiliki garis tegak antara bibir atas dan bawah hidung. Tidak hanya itu saja, mereka juga memiliki alis yang menyambung satu sama lain. Ketika melihat ada orang yang memiliki dua ciri ini, katanya sih itu pasti orang bunian. Meskipun dikenal baik dan suka membantu manusia, namun ada juga cerita-cerita jahat soal orang bunian ini. Salah satu di antaranya adalah hobi mereka yang suka menyesatkan manusia. Jadi orang bunian ini memang suka sekali dengan manusia. Makanya kemudian mereka bakal melakukan apapun untuk bisa membawa manusia ke dunianya. Cara menggodanya sendiri sangat dahsyat. Biasanya manusia yang jadi target bakal ditunjukkan pemandangan-pemandangan yang indah. Bisa juga dengan gadis-gadis cantik. Bagi yang terjerat dan akhirnya ikut, maka konsekuensinya adalah takkan bisa kembali lagi ke dunia nyata. Bisa sih, tapi dipaksakan. Tapi menurut orang-orang, hal tersebut hanya akan membuat si manusia menjadi tidak waras alias gila. Itulah tadi beberapa fakta unik tentang orang bunian. Keberadaannya memang sulit dipahami dengan logika, karena mereka ini tak pernah dibuktikan keberadaannya secara ilmiah. Tetapi mereka dipercaya ada. Agak dilematis jadinya. Jadi ingin mau mempercayai keberadaannya atau tidak, semua kembali ke diri masing-masing.